Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kami akan menjelaskan tentang manajemen persediaan. Pokok pembahasan yang akan kami bahas pertama yaitu pengertian dan fungsi persediaan. Yang kedua, tujuan dan jenis persediaan berdasarkan fungsi. Yang ketiga, manfaat investasi persediaan dan biaya yang timbul dari adanya persediaan. Yang keempat, manajemen persediaan dalam perusahaan industri manufaktur dan metode EOQ. Dan untuk yang terakhir, grafik serta rumus. Untuk pembahasan pertama akan dijelaskan dengan saya sendiri yaitu Dea Justika tentang pengertian dan fungsi persediaan. Baik, kita langsung saja membahas apa itu manajemen persediaan. Manajemen persediaan merupakan salah satu bagian dari perusahaan yang berfungsi untuk menjaga dan mengatur persediaan yang dimiliki perusahaan. Dan mengapa perusahaan mempunyai persediaan? Persediaan adalah bahan atau barang yang disimpan yang akan digunakan untuk memenuhi tujuan tertentu. Misalnya, untuk digunakan dalam proses produksi atau perakitan atau dijual kembali. Persediaan juga dapat berupa bahan mentah, bahan pembantu, barang dalam proses, bahan jadi, ataupun suku cadang. Untuk fungsi persediaan dalam memenuhi kebutuhan perusahaan yaitu yang pertama, menghilangkan resiko keterlambatan pengiriman barang. Yang kedua, menghilangkan resiko jika material yang dipesan tidak baik sehingga harus dikembalikan. Yang ketiga, menghilangkan resiko kenaikan harga barang atau inflasi. Yang keempat, menghilangkan resiko kesulitan bahan yang tidak tersedia di pasaran atau bahan musiman. Yang kelima, mendapatkan keuntungan dari potongan kuantitas. Dan yang terakhir, memberikan pelayanan kepada langganan. Saya Widya Ningsih. Di sini saya akan menjelaskan tujuan dan jenis dari manajemen persediaan. Untuk tujuan manajemen persediaan ini dibagi menjadi 7. Yang pertama ada untuk memperoleh diskon agar harga per unit menjadi kecil. Yang kedua, untuk memperkecil biaya pengangkutan, yaitu agar biaya pengangkutannya per unitnya menjadi rendah. Yang ketiga, agar dapat memenuhi permintaan konsumen sebaik mungkin. Yang keempat, mencegah terjadinya produksi dikarenakan kekurangan bahan. Yang kelima, memperkecil investasi dalam persediaan dan juga biaya pergudangan. Yang keenam, mencapai penggunaan mesin yang optimal. Yang ketujuh yaitu menghilangkan risiko kelangkaan bahan baku. Untuk jenis persediaan sendiri ini dibagi menjadi 2. Yang pertama, jenis persediaan berdasarkan fungsi. Yang kedua, jenis persediaan berdasarkan fungsi dan posisi barang. Nah, jenis persediaan berdasarkan fungsi juga dibagi lagi menjadi 4. Yang pertama yaitu persediaan diadakan dalam jumlah besar-besaran yang dibutuhkan pada saat tertentu. Yang kedua, persediaan disesuaikan dengan jumlah yang permintaannya sifatnya berfluktuasi atau tidak beraturan. Yang ketiga, persediaan diadakan untuk menghadapi fluktuasi permintaan yang dapat diramalkan. Yang keempat, persediaan sedang dalam proses pengiriman dari tempat asal barang dipergunakan. Untuk jenis persediaan berdasarkan jenis dan juga posisi barang. Yang pertama ada bahan baku, yang kedua ada bagian produk atau part yang dibeli, yang ketiga ada bahan pembantu atau bahan perlengkapan, yang keempat ada barang setengah jadi, dan yang kelima ada barang jadi. Perkenalkan, saya Ina Permatasari. Di sini saya akan menjelaskan manfaat investasi pada persediaan. Yang pertama, memanfaatkan diskon kuantitas. Maksudnya, diskon kuantitas ini terjadi pada saat perusahaan membeli persediaan dalam jumlah yang besar. Yang kedua, mengurangi kekurangan bahan. Jika pelanggan datang, kemungkinannya kecil terjadi kekurangan barang. Yang ketiga, manfaat pemasaran. Jadi, jika persediaannya lengkap, memudahkan pemasarannya. Yang keempat, spekulasi dalam hal mendesak persediaan digunakan untuk berspekulasi. Kemudian yang selanjutnya, biaya-biaya yang timbul dari adanya persediaan. Yang pertama, biaya pemesanan. Biaya ini biaya yang dikeluarkan untuk memesan persediaan tersebut. Biaya yang terjadi, yang pertama, biaya administrasi pembelian
dan penempatan order. Yang kedua, biaya pengangkutan dan biaya bongkar muat. Yang keempat, biaya penerimaan. Dan yang terakhir, biaya pemesanan. Yang kedua, ada biaya yang terjadi dari adanya persediaan. Biaya ini untuk mengadakan persediaan. Biayanya ada biaya pergudangan. Itu seperti biaya sewa gudang, upah dan gaji tenaga pengawas dan pelaksana gudang, biaya peralatan material handling di gudang, serta biaya administrasi gudang. Selanjutnya ada pajak kekayaan atas investasi dalam persediaan untuk jangka waktu 1 tahun. Terus ada risiko ketinggalan zaman, kehilangan dan kecurian, serta turunnya nilai persediaan. Yang ketiga, ada biaya kekurangan persediaan, atau bisa juga disebut dengan biaya tambahan yang dikeluarkan oleh perusahaan, seperti pada saat pelanggan memesan tapi barang tersebut tidak tersedia, dan pada saat pengiriman kembali pesanan. Yang terakhir atau yang keempat yaitu biaya yang berhubungan dengan kapasitas, seperti biaya tenaga kerja lembur, biaya pelatihan, biaya pemberhentian kerja, dan biaya pengangguran. Perkenalkan, saya dengan Novianti Angel yang akan menjelaskan tentang grafik serta rumus. Grafik persediaan model EOQ yang berhubungan jumlah unit dan waktu ini berkaitan dengan jumlah unit, tingkat persediaan, rata-rata persediaan, dan waktu. Untuk rumus EOQ itu adalah EOQ sama dengan akar dari 2 dikali R dikali S dibagi P kali L, di mana R itu adalah total barang yang dibutuhkan, S itu sama dengan biaya pemesanan barang, P itu harga beli barang per unit, dan L itu adalah biaya penyimpanan barang setiap unit, di mana hasilnya itu akan dalam bentuk persen. Saat ini saya juga akan menjelaskan ada 2 cara untuk menentukan besarnya persediaan. Cara yang pertama itu dengan menentukan besarnya persediaan keamanan yang dilakukan dengan membandingkan biaya kerugian yang diharapkan bila perusahaan kehabisan persediaan dengan tambahan biaya karena memiliki safety stock yang lebih besar. Jadi tuh cara ini tuh estimasi tentang stock out cost dan probabilitas kehabisan bahan. Nah, sedangkan cara yang kedua dengan cara yang lain itu dengan menentukan berapa probabilitas kehabisan bahan yang bisa diterima oleh perusahaan. Jadi semakin kecil probabilitas ini, semakin besar juga safety stock yang ditentukan. Pengalaman biasanya digunakan sebagai bahan dasar menentukan safety stock.